Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat para pendengar yang ada di rumah. Jadi kali ini saya dan teman-teman saya bakal ngadain podcast yang dimana topik pembicaraannya menarik banget nih, yaitu tentang toxic relationship. Sebelum masuk ke pembahasannya, kenalin dulu ya. Nama aku Adinda Alfi Rahmadi, mahasiswa semester 2 dari Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani, dan teman-teman aku yang pertama, ya, nama saya Krisna Jatiar Dewi dari mahasiswa semester 2 Fakultas Psikologi Unjani. Perkenalkan, nama saya Nanam Samarzian Hanifah, mahasiswi semester 2 dari Fakultas Psikologi Unjani. Perkenalkan, nama saya Sintia Fidi Kusuma, mahasiswi semester 2 dari Psikologi Unjani. Oke, jadi udah kenalan nih sama teman-teman semuanya. Jadi sekarang aku mau nanya nih, kalian pasti pernah kan atau pernah dengar atau bahkan pernah ngalamin sendiri toxic relationship? Pernah? Pernah dong. Oke, jadi aku mau tanya-tanya nih, boleh kan? Kalian pernah nggak sih terjebak dalam toxic relationship? Boleh diceritain nggak? Mungkin dari siapa dulu ya? Dari Chris? paling kanan dong. Oh iya, boleh. Masa kesini dulu? Ini kayaknya aku cerita tentang teman lah ya. Prinsip. Aku waktu dulu tuh pernah menjalin suatu hubungan sama teman-teman di SMA tuh. Terus aku kira tuh temen ini tuh bakal bertahan lama. Soalnya emang masa keluarganya tuh udah emang bener-bener erat banget lah gitu ya. erat banget ya. Kayak lem gitu. Terus udah gitu waktu lulus mereka ke universitas favorit mereka masing-masing, ya udah lupa. Sampai waktu itu mereka buat banner gitu tuh yang gede gitu kan, tahu? Mereka masang-masang foto muka mereka semua, tapi nggak ada muka aku. Plot twist dong. Oh iya, yang buat siapa? Aku nggak ada. Masih ada. Jadi kamu ngerasa bahwa itu kamu berada di toxic relationship? Iya, itu di situ yang merasa aku. Jadi pertemanan ya, Iya, toxic relationship. Oke, selanjutnya boleh nggak sih aku tahu dari kamu, pernah nggak sih ada dalam hubungan yang toxic? Pernah sih, tentang temen aja lah ya. Tentang temen dulu gitu ya. Temen dulu. Banyak kayaknya ceritanya ya. Banyak pengalaman nih, hidup aku berwarna-warni. Jadi dulu tuh aku punya teman. Aku tuh kemana-mana tuh sama dia, aku apa-apa sama dia, misalkan even aku sarapan aja sama dia gitu kan. Deket banget lah pokoknya. Iya, Ya. pokoknya deket banget. Nah, aku tuh kan apa-apa pasti cerita ke dia dong. Otomatis kan, aku cerita ke dia karena dia paling dekat sama aku. Nah, suatu hari ada masalah gitu kan. Masalah itu bukan masalah kecil gitu ya. Dia tuh tiba-tiba menyebarkan yang gawat-gawat sama aku tentang bahkan menurut diri aku itu privacy, bahkan menurut diri aku itu teh trauma aku, tapi aku bisa cerita ke dia, tapi dia kayak nyebarin itu, tapi kayak jadi ini udah nggak bener nih gitu kan, kayak kok bisa-bisanya gitu kan, dia tuh orang yang aku percaya gitu. Oke, jadi toxic relationship pertemanan juga ya sama kayak Chris. Kalau dari Cynthia sendiri gimana? Kalau aku sih lebih ke pacar, mungkin mantan yang dulu, dia itu orangnya cemburuan banget, suka ngakak aku, kayak aku lagi main sama temen aku, suruh tanya jam berapa pulang, gitu. Pokoknya disuruh pulang, lebihin kayak orang tua aku aja, padahal orang tua aku tidak Seprotektif mungkin dari aku ya. Cerita-cerita yang kalian tadi cerita ini, hubungan relationship itu gak enak ya. Nah, dari cerita-cerita kalian yang tadi, kalian sadar gak sih kalau dalam hubungan itu terdapat hambatan atau masalah? Nah, boleh diceritain gak sih hambatan atau masalah apa yang bikin kalian sadar bahwa kalian itu ada di dalam hubungan yang toksik? Mungkin dari Aku lagi nih. ya, dari Chris. Hambatan apa sih? Paling kayak sulit percaya lagi sama orang sih. Jadi trauma gitu. Oh, jadi karena kamu merasa itu toksik, jadi kamu sulit lagi percaya buat orang lain, dan itu Masuk merupakan circle hambatan. baru tuh susah gitu. Oke, kalau dari Nana sendiri kayak gimana? kayaknya aku hampir 11-12, jadi kayak aku tuh memang dulu aku punya trust issue gitu kan ke orang tuh, kayak susah banget percaya sama orang. Kali ini aku udah percaya lagi nih sama orang, tapi akhirnya kayak gitu juga, jadi makin meningkat lah gitu kan trust issue aku, jadi kayak emang sulit banget percaya sama orang. Oke, kalau Nanum tadi hambatannya jadi sulit juga trust issue Iya. juga karena hubungan toksik tersebut ya. Mungkin
kalau dari Cynthia apa hambatannya? Kalau dari aku kayak susah untuk jadi diri sendiri, terus lebih stres lah ya mikirin si sana Ini stres. doi ya. Doi. Iya. Jadi stres itu hambatannya. Oke. Nah, dari hambatan-hambatan tersebut atau masalah tersebut pasti ada problem solving kan atau penyelesaian masalah. Nah, kalian tahu gak sih di dalam psikologi kognitif, kita masuk ke materi ya, ilmiahnya. Ada 2 pemecahan masalah, yaitu algoritma. Yang pertama algoritma yaitu proses memecahkan masalah dengan rujukan logika berpikir, tapi terkadang kurang efisien karena butuh kurun waktu yang lama. Lalu yang kedua ada heuristik. Heuristik itu adalah cara memecahkan masalah dengan cepat yang lebih sering benar tapi tidak selalu benar. Nah, dari kedua strategi tersebut mana nih yang kalian pakai kira-kira? Heuristik sih. Heuristik. Kalau dari Nano? Dari aku pribadi jujur heuristik karena kayak aku tuh mikirnya ini udah nggak bener udahlah gitu. Aku nggak ada pikir panjang lagi dia bakalan berubah atau gimana karena dari kita pribadi kalau misalkan mengharapkan orang lain berubah buat kita kayak impossible gitu kan, buat apa, ya udah deh bye gitu. Kalau dari Cynthia? Oh, asli sama kayak Chris sama Nanu, heuristik. Oke, jadi semuanya heuristik ya, karena Iya. biasanya kita pengennya kalau dalam hubungan toksik pengen cepet selesai nggak sih? Iya. Kalian tahu juga kan kalau di heuristik ini ada 3 strategi di dalamnya juga kan, ada the analogy approach atau solusi dari pengalaman sebelumnya, ada the means and heuristic yaitu membagi masalah ke dalam sub masalah, fokus memperkecil jarak awal dan akhir, dan yang terakhir itu ada the hill flipping heuristic yaitu tidak memiliki info cukup sehingga cara cepat tapi belum tepat. Nah, kalau dari kalian sendiri kan semuanya tadi heuristik nih. Kira-kira pakai strategi yang mana di dalam heuristik tersebut? Mungkin dari Cynthia dulu sih. Oh, mungkin dari Cynthia dulu. Kalau aku mungkin pakai yang analogi approach. Soalnya kan itu solusi dari pengalaman sebelumnya. Jadi aku dapat solusi nih dari teman-teman aku kayak ya udahlah hubungan kamu udah nggak sehat, mungkin lebih baik tinggalin aja. Jadi dari pengalaman sebelumnya dari teman-teman kamu juga ya. Jadi kamu Karena sebelumnya aku nggak ada pengalaman gitu, jadi itu baru mantan pertama, jadi nggak ada. Jadi solusinya dari aduh, teman-teman. mantan pertama langsung toxic gak tuh? Gimana deh? Terus kalau Nando gimana nih? Oke, kalau aku sih lebih ke the means and heuristic. Soalnya kayak aku tuh mempertimbangkan baik buruknya dia gitu. Jadi kayak si permasalahannya itu teh seberapa besar dan seberapa banyak gitu. Jadi aku benar-benar ngepres banget. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk oke. Jadi kamu lebih dipertimbangkan dari dahulu ya, tapi karena emang udah rumet gitu ya, jadi Udah nggak akan bisa lagi gitu. Itu akan jadi penghambat juga buat dia. oke. Kalau misalkan Chris nih, Chris pakai yang mana nih? Yang terakhir, Doha heuristik itu. Gimana? Itu kan tidak memiliki info yang cukup kan. Jadi kalau aku misalnya apa yang harus dipikirin deh, ada yang lebih penting yang harus dipikirin gitu. Jadi nggak usah mikirin yang itu terus, udah aja tinggalin kalau misalnya udah toksik. Jadi kamu lebih kayak udahlah ngapain juga Iya. kalau dipikirin, ada masih banyak masalah yang penting yang harus dipikirin. benar. Jadi kamu udah siap lebih. Baik, kalau boleh aku simpul ini dari cerita-cerita kalian tentang toxic relationship. Jadi setiap masalah itu kalian memiliki strategi pemecahan masalah yang sama, yaitu heuristik, dengan strategi yang berbeda-beda tapi. Nah, yang terakhir nih, karena kalian udah berpengalaman dan berhasil keluar dari toxic relationship, mungkin kalian ada pesan yang bakal disampaikan ke para pendengar di rumah. Gimana sih caranya supaya kita bisa berhasil keluar dari the toxic relationship? Mungkin dari Nani? Oke, dari aku sendiri ya, sesuai pengalaman aku, menurut aku sih mending kalian kalau misalkan udah merasa hubungan itu toksik, jangan dilanjutin, jangan pernah berpikir 2 kali kayak mungkin dia nanti bakal berubah, mungkin dia nanti bakal bla bla bla, itu nggak akan ya. Kalau misalkan udah toksik, menurut aku tuh kesana-sananya itu bakal tetap toksik, ngerti nggak sih? Kayak mending udah aja. Tapi kalau misalkan kalian belum bisa memutuskan mau seperti apa, cobalah bicara sama orang terdekat gitu, mencari tahu solusinya dari orang-orang yang lebih berpengalaman gitu, supaya lebih tepat langkah ke depan. Oke, berarti harus lebih berani gitu ya, Iya. menghentikan toksik gitu. Kalau udah toksik ya udah tinggalin aja gitu. Oke, kalau dari Chris gimana nih pesannya yang bakal disampaikan? Kalau dari aku sih, waktu itu tipsnya paling 2 sih, kayak melakukan kegiatan positif
Jadi kalau misalnya lagi kamu futsal ya main futsal sama jalan temen yang toksik gitu. Jadi bisa lupa. Yang satu lagi mikir masa depan. Nanti jadi kamu nanti gede mau jadi apa gitu. Kalau misalnya mikirin itu terus gak akan maju pikirannya, masih di stuck di situ-situ. Jadi jangan stuck di situ-situ Iya. aja ya, harus berpikir masa depan nih, harus banyak yang diperjuangkan, nggak boleh stuck di situ-situ aja. Mungkin kalau dari Siti gimana nih yang? Kalau dari aku itu lebih baik kita jadi diri sendiri aja. Kayak tadi ya nggak boleh self Iya, siapa yang kayak gini ya Sen ya? cutting gitu, nggak boleh kayak mencoba Apain sih kayak gitu? mencoba obat-obatan terlarang kan Nggak boleh. Terus Miras boleh miras, nggak Oh, boleh nggak juga. Pokoknya jangan, Alkohol juga nggak boleh. Pokoknya merugikan diri sendiri ya. jadi diri kita apa adanya. Karena kalau kita udah cinta sama diri kita sendiri, kalau kita udah sayang sama diri sendiri nih, kalau misalnya kita sadar kita nggak ada di suatu tempat yang menguntungkan kita, kita bakal pergi gitu ya. Oke. Cukup sekian podcast yang kami sampaikan pada kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Subscribe, like, and comment.